Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema stok pangan jelang Nataru. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita, Pak Dodi dan juga Pak Arwan. Saya ingin kembali ke Pak Arwan nih. Tadi kita sudah berdiskusi di segmen-segmen sebelumnya dengan situasi yang kita hadapi di Bengkulu dan beserta tantangan-tantangannya nih Pak. Dengan situasi ini kan artinya tugas dari pemerintah jauh lebih berat sebenarnya untuk menjamin ketersediaan stok di pasaran sebenarnya Pak. Dari jauh-jauh hari mungkin berbulan-bulan sebelum hari-hari perayaan nasional mungkin harus sudah dirancang strategi ini. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya, artinya tugas kita sebagai pemerintah, artinya itu tadi pertama memantau situasi, artinya kesediaan harga dan pasokan pangan. Betul, artinya sebelum hari H, sebelum menjelang itu udah 2-3 bulan sebelumnya kita sudah mewanti-wanti istilahnya kan, memperingatkan dan berkoordinasi. Bahkan kalau rapat koordinasinya di Badan Pangan Nasional itu sudah ya 2 bulan yang lewat itu kan menyatakan rakor nasionalnya kan. Artinya diikuti juga di daerah-daerah, termasuk dalam satu pertama LS-nya adalah bulog dalam artian ini kan, ditambah artinya stok daerah tadi. Ya. Oke, kalau ini mungkin kita harus bahas juga, mungkin pemirsa juga wajib tahu. Dalam tanda kutip pedagang-pedagang nakal juga ini harus ditindak juga tidak Pak? Atau seperti apa situasinya di Bengkulu nih kan? Kita tidak usah sebut nama atau seperti apa, tapi pengaruhnya seperti apa? Nah, artinya kita kalau di Bengkulu juga ada melalui tim TPID, tim pengendali inflasi daerah, beberapa OPD, termasuk juga ada Satgas Pangan, artinya kan melakukan pemantauan. Apabila ada terindikasi, misalkan betul barang itu langkah nggak ada, misalkan, tetapi berdasarkan pemantauan atau informasi barang itu ada, tapi disimpan, tapi kok nggak keluar, nah itu perlu kita lakukan, artinya sidak pasar, ya, sidak pasar, artinya kita memantau di mana macetnya barang ini, itu artinya. Oke, kita ada tim-tim melalui tim TPID, ya kan, tim pengendali informasi daerah, dan bersama OPD-OPD terkait yang lainnya. Karena culture ini kan bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab gitu. Betul, ya betul sekali. Artinya mengimbau juga artinya kepada artinya para pedagang, distributor, artinya untuk tidak menimbun atau menahan barang, artinya terutama menjelang hari HPKN dan Nataru. Ya artinya kita ya sebagai manusiawi artinya untuk sama-sama bisa menikmati pangan, artinya pangan selalu tersedia, artinya dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi usahanya harus lebih besar gitu ya Pak untuk menjamin ketersediaan. Ya itu tadi artinya kan jangan ada pemikiran negatif bahwa sekian bulan dia akan mahal, belum tentu. Ya, siapa tahu justru artinya kan lebih turun lagi. Oke. Dan itu artinya pedagang itu artinya ya artinya kan distribusi ya, artinya mencukupi kebutuhan masyarakat ya. Artinya jangan sampai barang nggak ada atau niatnya jelek, artinya kan mengharapkan keuntungan sekian, tahu-tahunya artinya justru malah merugi. Itu yang harus dihindari. Itu gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Oke, dan ke Pak Dodi nih, dengan situasi yang ada nih Pak, untuk menjamin ketersediaan stok di pasaran berarti tugas dari Bulog juga berkali-kali lipat harus lebih ekstra berarti artinya untuk kondisi yang ada di Bengkulu saat ini. Kalau dibilang ekstra ya enggak gitu ya. Jadi memang udah flat gitu loh. Penugasan kita ya udah sepanjang waktu, sepanjang tahun tadi itu menjadi penugasan yang public service obligation kita tadi itu salah satu tadi itu adalah menjaga ketersediaan pasokan kita tadi itu. Itu tadi endingnya di hilir aja menjaga inflasi gitu. Jadi ya pekerjaan rutin kita tadi itu melaksanakan gerakan pangan murah bersama dengan DKP, para stakeholder, OPD yang ada di provinsi, kabupaten, kota,
melaksanakan kegiatan SPHP, kita mendistribusikan beras murah tadi itu ke pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar pencatatan BPS, kan gitu ya. Terus juga dengan pelaksanaan banpang tadi itu gitu. Jadi kalau ada semacam suatu gerakan semacam kita euforia ataupun apa ya masif dalam artian wah ini HBKN atau apa, enggak. Jadi kondisi tadi itu preventifnya dari awal tahun tadi itu ditambah dengan penugasan kita ya memang pekerjaan rutin kita sehari-hari gitu tadi itu. Baik kita memasok beras kita kan gitu kan. Bagaimana juga kita bicara dengan misalnya dengan minyak goreng yang subsidi ya, yang dari Desperindak ataupun dengan yang lain tadi itu ya itu sudah menjadi rangkaian kegiatan yang rutin seperti itu. Cuman ada beberapa strategi-strategi yang kita buat tadi itu dalam rangka menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi itu tadi kerjasama dengan para OPD, para dinas-dinas terkait itu melaksanakan nanti di pasar murah, bazar, kita berdol desa sampai ke kecamatan kelurahan sehingga akses masyarakat mendapatkan beras murah tadi itu sampai ke tangan mereka. Oke, itulah luar biasanya sebenarnya tugas daripada stakeholder yang ada termasuk Bulog di sini. Kalau di Bengkulu aja tuntas, apalagi di daerah-daerah lebih gampang lagi berarti Pak. Iya, seperti itu. Di Bengkulu juga sudah iya. tuntas. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan nantinya di segmen terakhir di Berendo ini. Terima kasih pemirsa, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.